Drupadi sangat kebingungan melihat Sri Kandi belum siuman dari sakitnya. Destrarastra begitu senang mengerti keadaan di medan perang. Tabib mengatakan bahwa detak jantungnya semakin melemah. Drupadi terus mendukung Sri Kandi agar bangun. Basudewa Krishna mengatakan bahwa Sri Kandi hanya menjadi penyebab kematian kakek Bisma. Oleh karena itu, Arjuna dan keempat saudaranya harus bekerja sama untuk menjatuhkan lelaki perkasa itu. Kemudian Arjuna membuat badai debu dan mengalihkan perhatian. Ketika debu itu hilang, para Pandawa pergi meninggalkan lawan-lawannya dan segera menemui kakek Bisma. Duryudana melihat para Pandawa mendekati kakeknya. Dirinya memerintahkan kusirnya agar mengarahkan keretanya kepada Bisma. Raja Drupada menghadang Pangeran Mahkota Hastinapura ini dan menantang berduel. Duryudana yang langsung terbakar emosinya segera menanggapi tantangan dari Raja Drupada. Bisma berdoa kepada Dewa Surya agar menahan matahari untuk tenggelam dan membiarkan kematiannya terjadi. Putra Gangga ini menyuruh para Pandawa agar menyerang bersama supaya bisa mengalahkan kakeknya tersebut. Nyali para Pandawa menciut karena rasa sayangnya kepada kakeknya. Meski begitu, sang kakek memaksa cucunya itu agar bertarung. Bisma juga mengingatkan bahwa para putra Pandu tidak boleh meneteskan air matanya. Para Pandawa mulai melawan kakeknya dengan menggunakan busurnya. Namun hal ini tidak membahayakan Bisma sedikit pun, dan justru Bisma berhasil menjatuhkan busur mereka. Di sisi lain, Sri Kandi sudah kembali ke medan perang. Kali ini Bisma menantang dengan gada dan lagi-lagi dirinya tak mendapat perlawanan serius dari Pandawa. Sangkuni mengetahui bahwa Sri Kandi telah kembali memasuki medan tempur. Sangkuni segera memerintahkan Dursasan untuk membunuh Sri Kandi dengan tombaknya. Sri Kandi mendapat kawalan khusus oleh anak-anak Drupadi dan menggagalkan semua serangan yang mengarah kepada Sri Kandi. Dengan gadanya, Bima berhasil membuat Bisma jatuh terpental. Kemudian kali ini Bisma membuat duel dengan pedangnya. Bima kembali membuat kakeknya terluka goresan pedang. Selanjutnya giliran Arjuna berhasil membuat Bisma terluka. Ketika Bisma kembali mengangkat busurnya, Sri Kandi sudah tiba. Bisma langsung tersenyum melihat keadaan ini. Namun hal ini membuat kesedihan di hati para Pandawa. Sri Kandi tiba dan telah memegang busur di tangannya. Krishna memerintahkan agar Sri Kandi segera menyelesaikan tujuan hidupnya. Dirinya mengangkat busurnya, sedangkan Bisma menjatuhkan busurnya. Sri Kandi melepaskan panahnya yang langsung menembus tubuh dari Bisma yang agung. Bisma tersenyum karena telah mendapatkan penebusan dosanya. Senyum dari Bisma segera dibalas dengan senyuman dari Basudewa Krishna. Bisma mendapatkan panah pertama dari Sri Kandi setelah dirinya melepaskan busurnya. Bisma senang karena dirinya telah mendapatkan kebebasannya. Para Pandawa bersedih atas peristiwa ini. Kemudian para Pandawa bergantian memenuhi tubuh Bisma dengan panah. Basudewa Krishna memerintahkan kepada Arjuna agar segera membebaskan kakeknya dari kesulitan dan bebannya. Arjuna melepaskan anak panahnya dan berubah menjadi banyak. Bisma segera terpental dan terbaring di atas anak panah. Matahari telah tenggelam. Para Pandawa segera berlari menghampiri kakeknya yang sudah tidak berdaya. Seluruh tentara dan para Kurawa juga menghampiri kakek Bisma. Kesedihan terjadi di mana-mana. Drupadi di perkemahan Pandawa, Gandhari dan keluarganya di Hastinapura, Kunti di perkemahan Hastinapura, dan juga Raja Anggakarna. Arjuna sangat merasa bersalah atas kekalahan kakeknya. Bisma mengatakan bahwa para cucunya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisma memerintahkan agar cucu-cucunya ini tidak boleh bersedih lagi. Nakula menawarkan untuk memberikan obat dewa miliknya, namun Bisma menolak usulan tersebut. Putra Gangga ini menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan petunjuk dari Sri Krishna yang telah menerangi jalannya. Kemudian Duryudana datang dan merasa kecewa atas kondisi kakeknya. Duryudana mengumpat kepada para Pandawa. Duryudana ingin membunuh Yudhistira. Dirinya segera mengangkat gadanya. Bima mengingatkan bahwa matahari sudah terbenam. Duryudana mengiyakan. Ia juga mengatakan bahwa matahari telah terbenam di bangsa Kuru. Kemudian Duryudana mengatakan bahwa hal ini terjadi karena Arjuna. Kemudian ia ingin membunuh Arjuna dengan gadanya, namun segera hentikan oleh Bima.